free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti itu. Ya. Polda Metro Jaya mengungkap fakta baru soal kasus penganiayaan David Ozora. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengatakan, dari rekaman CCTV, terdengar tersangka Mario Dandi Satrio sempat meneriakkan kata-kata sebelum menendang korban. Teriakan free kick tersebut terdengar sesaat sebelum tersangka Mario menendang kepala David Ozora. Polisi menyampaikan Mario menendang kepala David Ozora 3 kali. 2 kali menginjak tengkuk kepala dan 1 kali pukulan ke arah kepala. Hantaman kaki dan tangan Mario ke arah kepala David disebut sangat vital. Penyidik menyimpulkan terdapat mens rea atau sikap batin Mario yang memang memiliki niat jahat untuk mencelakai David Ozora yang tercermin dari perkataan dan rangkaian penganiayaan. Sementara itu, kini AGH kekasih Mario juga ditetapkan sebagai pelaku. Gadis 15 tahun itu terlibat dalam kejadian penganiayaan tersebut. AGH yang sebelumnya anak berhadapan hukum berubah statusnya menjadi atau meningkat menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku. Kami melihat di sini bahwa dari bukti digital bahwa ini ada perencanaan sejak awal. Ya, pada saat mulai menelpon SL, kemudian bertemu SL, kemudian pada saat di dalam mobil bertiga ada mens rea, niat di sana. Kemudian pada saat terjadinya penganiayaan yang ini sangat-sangat memprihatinkan, kita lihat ya, sangat-sangat sadis di sini. Itu ada 3 kali tendangan ke arah kepala. Kemudian ada 2 kali menginjak tengkuk dan juga ada 1 kali pukulan ke arah kepala. Ini yang ke arah yang sangat-sangat vital di kepala. Di sana di antaranya ada kata-kata free kick. Ya, free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti. Ya, ataupun tendangan bebas. Penganiayaan berat yang direncanakan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Jadi itu ancaman maksimal, itu pasal yang disebutkan. Kalau pasal 354 itu dengan sengaja melakukan penganiayaan berat. Ancaman maksimal 8 tahun. Kemudian 353 itu penganiayaan yang direncanakan mengakibatkan luka berat. Kemudian 351 ayat 2, penganiayaan tanpa direncanakan, ya, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Jadi ini memang kondisi pasal kita urut dari mulai yang terberat sampai dengan, tapi dari penyidikan kami ini masih berkesinambungan, masih dalam proses pemeriksaan sebelum kami kirimkan ke pihak kejaksaan. Saya kira demikian. Mungkin